Ledakan kejut mengguncang dunia internasional. Di balik blokade besi yang menjerat Gaza tanpa ampun, sebuah pesawat milik Cina dengan gagah berhasil menerobos pertahanan udara Israel yang dikenal paling ketat dan canggih di dunia. Pesawat ini melaju tanpa hambatan di langit Gaza, membawa bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan menyusup ke jantung konflik yang selama ini dikunci rapat oleh penjagaan militer super ketat. Keberhasilan Cina ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil strategi militer dan intelijen yang luar biasa. Bagaimana mungkin pesawat sebesar itu bisa lolos dari radar dan sistem pertahanan Israel yang dikenal sangat responsif dan mematikan? Apa rahasia di balik operasi berani ini yang membuat mereka mampu mengelabui penjaga langit terkuat di Timur Tengah? Kini dunia dibuat penasaran dan terkejut menyaksikan bagaimana Cina mengubah aturan permainan dengan keberanian dan kecanggihan teknologinya. Ini bukan sekadar misi kemanusiaan biasa, tapi langkah penuh kalkulasi yang mengguncang peta geopolitik global, menandai babak baru dalam persaingan kekuatan dunia. Belakangan ini, kabar mengejutkan beredar mengenai pesawat militer Y-20 milik Cina yang berhasil mengirimkan bantuan ke Gaza dengan menembus pertahanan Israel yang selama ini dikenal sangat ketat dan sulit ditembus. Biasanya sangat mustahil bagi pesawat asing untuk memasuki wilayah Gaza, terutama saat konflik masih berkecamuk seperti sekarang. Israel sendiri mengoperasikan sistem pertahanan udara yang sangat menyeluruh dan canggih. Namun, tampaknya ada faktor-faktor tertentu yang membuat pesawat Cina mampu melakukan penerobosan ini. Cina bukan negara kecil. Selama ini negara ini menjadi rival utama Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel. Selain pengaruh ekonomi globalnya yang luar biasa, kekuatan militer dan persenjataan Cina juga sangat diperhitungkan di panggung dunia. Pesawat militer Y-20 produk unggulan Cina adalah raksasa angkut udara yang dirancang untuk menjalankan berbagai misi strategis. Mulai dari operasi logistik, airdrop, pengisian bahan bakar di udara, hingga pengiriman bantuan kemanusiaan. Dengan kapasitas muatan hingga 66 ton dan panjang sekitar 47 meter, Y-20 mampu membawa berbagai perlengkapan berat termasuk kendaraan tempur lapis baja dan pasukan militer. Dibandingkan pesawat angkut militer lainnya, Y-20 memiliki kapasitas muatan yang jauh lebih besar. Selain itu, kemampuan terbang jarak jauh membuatnya mampu menjalankan misi pengiriman pasukan dan peralatan ke lokasi-lokasi terpencil dan sulit dijangkau sekalipun. Tak hanya berfungsi sebagai pesawat angkut, Y-20 juga dapat diubah konfigurasinya untuk misi pengisian bahan bakar udara dan pengintaian strategis. Dengan penggunaan mesin canggih WS-20 atau WS-20, pesawat ini mencerminkan kemajuan teknologi militer Cina yang signifikan. Namun meski teknologi Y-20 sangat maju, mengoperasikan pesawat ini untuk masuk ke Gaza tetaplah resiko besar. Sayangnya pemberitaan media mengenai bantuan Cina yang terus mengalir ke Gaza sangat minim, terutama dari media barat. Padahal, ada beberapa laporan dari warga lokal yang mengkonfirmasi keberadaan bantuan tersebut dan menyatakan bahwa mereka memang menerima kiriman dari Cina. Minimnya laporan ini tak lepas dari pengaruh politik global. Hubungan erat antara negara-negara barat dengan Israel mempengaruhi pemberitaan yang lebih condong untuk mendukung Israel. Selain itu, akses wartawan asing ke Gaza sangat terbatas. Bila pun ada yang berhasil masuk, mereka seringkali harus bekerja di bawah tekanan berat dan ancaman, sehingga sulit memberikan informasi yang utuh dan jujur kepada publik dunia. Sudah hampir 3 bulan penuh, Gaza terperangkap dalam kepungan tanpa ampun. Israel menutup rapat akses bantuan kemanusiaan, membuat wilayah itu terisolasi dan terjebak dalam krisis yang kian memburuk. Seorang pejabat UNICEF menyindir tajam bahwa satu-satunya bantuan yang boleh masuk itu hanyalah bom. Laporan media menegaskan blokade ini telah melumpuhkan Gaza secara sistematis, menciptakan kelaparan masif yang mengancam jiwa lebih dari 2,4 juta penduduk tak berdosa. Bahkan media resmi Gaza menyebut semua titik perbatasan ditutup total. Tak ada satupun gandum yang berhasil menembus selama hampir 80 hari. Kenyataan ini memperlihatkan betapa brutalnya kebijakan yang dijalankan, seperti agenda kelaparan terencana yang menyasar warga sipil tak bersenjata.
Di sisi lain, klaim Israel menyebut hanya 9 truk berisi suplemen gizi anak-anak yang diperbolehkan masuk. Hanya 0,02% dari 44.000 truk bantuan yang seharusnya diterima sejak blokade ketat diberlakukan pada 2 Maret lalu. Media Gaza menegaskan, kebutuhan mendesak mencapai 500 truk bantuan dan 50 truk bahan bakar setiap harinya untuk menjaga kehidupan minimum warga. Otoritas Gaza menyerukan agar Israel dan komunitas internasional bertanggung jawab penuh atas krisis kemanusiaan ini. Mereka mendesak tindakan internasional segera membuka semua perbatasan tanpa adanya syarat, memastikan bantuan kemanusiaan mengalir deras sebelum tragedi yang lebih besar menimpa jutaan jiwa. Israel sudah lama dikenal memiliki salah satu sistem pertahanan udara tercanggih di dunia, yaitu Iron Dome. Sistem ini mampu mendeteksi ancaman dari udara dengan sangat cepat dan presisi tinggi. Iron Dome menjadi andalan utama dalam berbagai konflik Israel, terutama melawan serangan roket dari Hamas maupun kelompok militan di Lebanon, berfungsi mencegat semua rudal yang diluncurkan ke wilayahnya dan mengawasi pergerakan udara mencurigakan yang berpotensi membahayakan. Awalnya, pengembangan Iron Dome dilakukan sendiri oleh Israel pasca Perang Lebanon 2006. Namun, Amerika Serikat kemudian memberikan dukungan besar berupa teknologi pertahanan dan dana miliaran dolar untuk memperkuat program ini. Hasilnya, Iron Dome memiliki tingkat keberhasilan intersepsi sekitar 90%, sebuah angka yang sangat mengesankan dan hampir sempurna di dunia militer. Iron Dome merupakan bagian dari sistem pertahanan rudal berlapis milik Israel, dirancang khusus untuk menghadang roket jarak pendek hingga radius 70 km. Setiap baterai Iron Dome terdiri atas 3 komponen utama, radar canggih untuk deteksi, komputer yang menghitung lintasan roket, dan peluncur pencegat yang akan menembakkan rudal jika target diprediksi mengancam wilayah penting. Sistem ini juga terintegrasi dengan sistem lain seperti Arrow yang mampu menangkal rudal balistik dan David Sling yang didedikasikan untuk menghadapi roket dan rudal jarak menengah. Mengenai biaya, Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington memperkirakan bahwa satu rudal pencegat Iron Dome memiliki biaya produksi antara 40.000 hingga 50.000 dolar Amerika Serikat. Sedangkan satu sistem lengkap yang meliputi radar, komputer, serta 3-4 peluncur dengan masing-masing muatan 20 pencegat, diperkirakan menghabiskan dana sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat. Menurut Raytheon, salah satu perusahaan yang ikut memproduksi Iron Dome, Israel saat ini mengoperasikan 10 baterai sistem ini yang aktif siaga. Iron Dome juga menjadi pilar utama dalam aliansi strategi antara Amerika Serikat dan Israel, mendapat dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Demokrat maupun Republik. Bahkan pada Agustus 2019, Angkatan Darat Amerika Serikat menandatangani kontrak pembelian 2 baterai Iron Dome untuk memperkuat kemampuan pertahanan rudal jarak pendek mereka sendiri. Meski Israel mengandalkan sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome, kekuatan dan kecerdikan China dalam menjalankan misinya tak bisa dianggap remeh. Ada dugaan kuat bahwa pesawat Y-20 China yang mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza berhasil lolos dari radar pertahanan Israel atau bahkan memilih jalur-jalur tak konvensional yang membuat sistem pertahanan Israel gagal mendeteksi keberadaannya. Kejutan besar pun terjadi saat pesawat itu tiba-tiba muncul di langit Gaza jauh di luar perkiraan Israel. Keberhasilan misi ini tidak datang begitu saja. Intelijen Cina memainkan peran krusial dengan melakukan riset mendalam, mengidentifikasi titik-titik lemah dari sistem pertahanan Israel, serta jadwal ketat patroli jet tempur yang terus bergerak menjaga langit mereka. Informasi ini digunakan untuk merancang waktu dan rute terbaik agar misi pengiriman bantuan berjalan mulus. Kerjasama yang terorganisir dengan sangat baik, disertai strategi matang dan bantuan teknologi canggih, menjadi fondasi keberhasilan Cina dalam menerobos pertahanan udara yang selama ini dianggap nyaris tak tertembus. Meski resiko serangan dan potensi kehancuran pesawat Y-20 sangat besar, Cina menunjukkan keberanian dan kemampuan luar biasa dengan melewati ancaman tersebut dan berhasil menyelesaikan misinya.